Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Puji serta syukur senantiasa memanjatkan kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia panjang untuk kembali dapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau bersama para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan kita bersama dan sebagaimana yang menjadi pengetahuan kita bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mari pada malam yang berbahagia ini kita kembali melakukan napak tilas dengan sirah Rasulullah SAW. Sebagaimana pada pertemuan terakhir kita telah membahas perjalanan Islamnya Abu Bakar As-Siddiq setelah Islamnya Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian salah satu kiprah yang sangat istimewa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau termasuk seorang sahabat yang paling banyak mengislamkan para sahabat yang lainnya. Bahkan sebagaimana yang sudah kita kaji bersama, dari 6 orang yang termasuk dikategorikan oleh Rasulullah SAW kepada Asyrul Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang sahabat Rasulullah yang dijamin akan masuk ke dalam surga. 6 diantaranya menjadi seorang muslim, atau 6 diantaranya masuk ke dalam agama Islam karena perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Maka pada malam yang berbahagia ini kita akan mengambil sampel salah satu dari 6 orang sahabat tersebut. Ya, yang menjadi sampel kita mungkin seorang sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Kita akan melihat bagaimana kiprah Abu Bakar As-Siddiq atau perannya ketika beliau berhasil mengislamkan Talha bin Ubaidillah, yang termasuk para sahabat yang paling awal masuk ke dalam agama Islam. Dan nantinya Talha bin Ubaidillah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dikategorikan oleh Rasulullah SAW termasuk para sahabat yang masuk ke dalam surga dengan jaminan, atau 10 orang sahabat Rasulullah yang telah dijamin masuk ke dalam surga. Terdapat sebuah riwayat sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Qala Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Riwayat ini berasal dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi dengan mata rantai pengriwayatannya dari Abdhahak bin Utsman. Haddatsana Abdhahak bin Utsman an Mukhramah bin Sulaiman Al-Walidi an Ibrahim bin Muhammad bin Talha. Jadi Ibrahim bin Muhammad bin Talha ini adalah cucunya Talha bin Ubaidillah. Qala Talha bin Ubaidillah. Kemudian dia mengatakan, Ibrahim bin Muhammad bin Talha ini mengatakan, kakeknya suatu hari pernah menceritakan kepadanya bagaimana perjalanan beliau masuk ke dalam agama Islam, atau bagaimana perjuangan beliau kemudian sehingga bisa memeluk ke dalam agama Islam. Dia ceritakan kepada cucunya yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Talha bin Ubaidillah berkata di dalam riwayat itu, hadartu suqa Basrah. Jadi suatu hari aku menghadiri atau mendatangi pasar di kota Basrah. Kota Basrah itu sekarang terletak di wilayah teritorial Baghdad. Ya, dulu ada pasar dan banyak pasar di situ. Ya. Selain pasar Basrah, biasanya pasar Basrah ini
diadakan pada masa jahiliyah dulu, ketika bulan Muharram sampai Rabiul Awal. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, selama lebih kurang 2 bulan atau hampir masuk ke dalam 3 bulan, itu dilaksanakan suku Basrah. Selain pasar Basrah, juga banyak pasar-pasar yang lainnya yang ada di dalam kota Basrah ketika itu, karena kota Basrah termasuk kota perdagangan, tempat transitnya para pedagang di semenanjung Arabia. Seperti pasar Mirbat. Pasar Mirbat itu dilakukan atau perdagangannya terjadi pada musim Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Itu pasar-pasar yang ada di semenanjung Arabia. Bahkan kalau kita melihat di dalam literatur sejarah yang lainnya, itu dikatakan nama pasar-pasar itu juga identik dinamakan dengan hari. Ada pasar yang dinamakan dengan nama pasar seperti nama suku Hijri, ada namanya suku Syurak dan lain sebagainya. Tetapi juga ada pasar yang dinamakan dengan hari. Misalnya pasar Ahad, itu ada di kota Damaskus. Ahad itu kan hari Minggu. Atau ada juga pasar Senin atau pasar Isnain, itu ada di kota Basrah juga, pasar Isnain namanya. Mungkin di Jakarta itu ada pasar Senin. Jadi ternyata kalau kita cari di dalam sejarah, akarnya ternyata pasar itu berasal dari Arab. Pasar Rabu ada juga di kota Miswal namanya, Sukul Arbiah namanya. Sukul Arbiah itu di kota Miswal. Miswal itu di daerah Bahrain sekarang. Di daerah Bahrain ada nama kota namanya Miswal. Di situ di dalam catatan sejarah ada yang disebut dengan Sukul Arbiah, pasar Rebu kalau bahasa Betawinya. Ada pasar yang adanya pada hari Rabu. Kemudian ada lagi di Marrakesh. Marrakesh itu di Maroko sekarang. Itu dulu pada masa jahiliyah ada yang disebut dengan pasar Sabat, Suku Sabti, hari pasar Sabtu. Nah, jadi ternyata penamaan pasar sesuai dengan harinya itu sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, atau yang disebut dengan tradisi kita sekarang dengan hari pasar. Ya kan, kalau ada daerah tertentu, Banda Aceh nggak ada lagi ya hari pasar. Kalau di pinggiran atau di luar Banda Aceh masih ada. Dulu saya teringat waktu masih mondok di Lungputu ada hari pasar. Hari pasarnya hari Rabu. Biasanya kalau hari Rabu penjagaan ustadz di pesantren lebih ketat, karena banyak santri yang mencoba lari ya, tanpa izin dari ustadznya. Jadi itu hari Rabu, hari pasar. Jadi ternyata penamaan pasar dengan hari itu tidak hanya dikenal pada masa ini. Kalau kita tarik jauh ke dalam sejarah, maka kita akan temukan tradisi itu sudah dilakukan oleh masyarakat pra-Islam pada masa jahiliyah terdahulu, dan ini terekam di dalam banyak kisah-kisah atau riwayat-riwayat sejarah. Nah, ini juga menandakan apa dinamisnya pergerakan pasar ketika itu. Ya, sangat dinamis, para pedagang Arab bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan juga di dalam Al-Quran sendiri diakui kedinamisan perdagangan internasional yang terjadi di semenanjung Arabia ketika itu di dalam surat Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i wa shaif. Di dalam ayat tersebut disebutkan seperti itu. Salah satunya Talhah bin Ubaidillah, seorang pedagang sukses, seorang pedagang besar. Jadi ternyata dia ketika pertama sekali mendengarkan ada seorang yang mengaku dirinya menjadi Rasul atau menjadi Nabi, justru dia tidak berada di kota Mekah. Dia berada di pasar di Basrah pada hari itu. Ini ditegaskan oleh Talha bin Ubaidillah, hadartu suqa Basrah. Pada suatu hari aku pergi dengan kafilah dagang, dengan karavan dagang ke suatu pasar di kota Basrah. Fa idza rahibun fi sawma'atihi yaqul. Kemudian tiba-tiba ada seorang rahib, ada seorang pendeta di dalam sawma'atihi. Sawma'ah itu gereja atau apa namanya, katedral, lebih cocoknya katedral. Kalau gereja itu kanisah. Kanisah itu kecil ya, rumah ibadah orang Kristen yang kecil itu gereja. Tetapi ada yang disebut katedral. Katedral itu lebih besar dibandingkan gereja. Sauma'ah disebut di dalam bahasa Arab mufradnya.
Di dalam Al-Quran juga ada bentuk kata seperti ini. Contohnya di dalam firman Allah, walaula daf'ullahu nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami. Nah, jadi sawami itu jamak dari saumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mencegah manusia berbuat jahat, lahuddimat sawami wa biya'un wa salawatun wa masajid. Maka manusia akan menghancurkan seluruh gereja, rumah-rumah ibadah dan masjid yang ada di permukaan bumi ini. Jadi ketika itu diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah, ada seorang rahib, ada seorang katedral di gerejanya berkata atau sambil berteriak, sallu ahlal musima afihim rajulun minal haram. Jadi pendeta itu bertanya sambil bersuara lantang, sallu ahlal musim, coba tanyakan kepada orang musiman yang datang itu. Karena pedagang Arab dulu dagangnya musiman, tergantung musim. Kalau mereka musim panas, ya mereka akan dagang ke daerah selatan, ke daerah Yaman. Ya makanya di Yaman juga banyak pasar-pasar nanti. Tetapi kalau musim dingin, mereka akan pergi ke Yaman atau ke daerah selatan untuk berdagang. Tetapi kalau musim panas, mereka akan pergi ke daerah utara, ya ke daerah Damaskus, ke daerah Irak, ke daerah Masrah, termasuk daerah utara dari kota Mekah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quraisy, ila fihim rihlata syita'i wa shaif. Pertanyaan yang bisa kita tarik di sini adalah kenapa orang Arab Quraisy itu lakukan dagang kalau musim panas mereka ke selatan, sedangkan kalau musim panas mereka ke utara, dan musim dingin mereka pergi ke selatan. Kita Bapak perlu tahu iklim atau suhu ataupun cuaca yang ada di kota Mekah itu lebih dominan panasnya dibandingkan musim dinginnya. Ada musim dingin di kota Mekah, tetapi dinginnya itu tidak seperti dinginnya di kota Madinah. Di kota Madinah itu pernah tercatat suhu terendah ketika musim dingin 8 derajat Celcius. Sedangkan di Mekah suhu terendah ketika musim dingin itu hanya 15 derajat Celcius kalau musim dinginnya. Tetapi kalau panasnya luar biasa kota Mekah, bahkan bisa tercatat sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan kota Madinah tidak terlalu sepanas kota Mekah, dia hanya bisa sampai 45 derajat Celcius di suhu yang paling tingginya. Inilah yang nanti menyebabkan orang Quraisy seandainya musim dingin, mereka akan pergi ke daerah Yaman atau ke daerah selatan. Karena daerah Yaman itu memiliki iklim yang hampir kurang lebih mirip dengan keadaan Mekah. Jadi kalau dinginnya tidak terlalu dingin, tetapi kalau panasnya panas, betul-betul panas, itu daerah selatan. Tetapi berbeda dengan daerah utara. Daerah utara itu kalau dingin sampai minus. Bahkan di Suriah itu sering terlihat salju, ya dari dulu pada masa Rasulullah di kota Damaskus itu sering terlihat salju. Atau di daerah Syam. Syam itu tidak hanya Suriah, ya. Jadi Syam itu meliputi Palestina. Itu Syam, disebut Syam, dataran Syam itu namanya. Jordania itu Syam, itu daerah-daerah dingin, itu daerah utara itu daerah-daerah dingin, sudah dekat-dekat Eropa itu. Nah, jadi seandainya mereka musim dinginnya berdagang ke daerah ke daerah utara, maka dikhawatirkan barang dagangan mereka tidak laku. Karena mereka hanya memiliki komoditi yang cocok untuk iklim yang agak sedikit panas. Ya makanya nanti mereka musim dingin pergi ke Yaman, sedangkan musim panas perginya ke daerah utara. Ya ini hebatnya orang Quraisy, mampu sudah berpikir mengakali alam untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tetapi yang celakanya terkadang mereka tidak hanya mengakali alam untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, tetapi juga mengakali agama untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Jadi kan kalender Hijriah itu kalender yang tidak kenal musim. Dia itu berputar-putar terus. Jadi boleh jadi haji tahun ini musim dingin, tahun depan dia naik 10 hari. Dia naik terus 10 hari, naik terus 10 hari. Jadi dia bergeser-geser terus. Berbeda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi jelas musim dingin itu masuk musim berber lah kalau bahasa kita. Oktober, September, November,
Desember itu musim dingin, jadi dia netap. Kalau tahun Masehi dia netap musim dingin itu di penghujung tahun dan di awal tahun itu musim dingin. Sedangkan tahun Hijriah dia jalan terus. Ya, satu tahun bertambah ditambah 10 hari dia berjalan terus. Makanya dulu kita puasa bulan Agustus. Tetapi 2004 lalu kita puasanya bulan November berlalu. Nanti akan puasa lagi bulan Agustus insya Allah. Seperti itu terus. Jadi orang Quraisy dulu karena tidak hanya pintar mengakali alam, juga mengakali agama. Karena orang di musim haji malas naik haji. Jadi kalau di musim dingin orang malas naik haji. Karena naik haji itu butuh fisik yang kuat. Kemudian pakaian ihram dulu itu telanjang bulat. Orang yang tawaf itu telanjang bulat. Jadi kalau musim dingin, orang di semenanjung Arabia itu malas naik haji. Kalau orang malas naik haji, maka income, pendapatan orang Quraisy itu berkurang. Karena apa? Orang kan naik haji bawa duit, bawa fulus ya, bawa duit ke sana, bawa apa? Jadi investor mereka ke sana. Tetapi kalau mereka sedikit yang datang, maka pendapatan orang Quraisy pun akan berkurang. Makanya kadang-kadang mereka juga kurang ajar mengakali ya ibadah haji. Ya, ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma haramallah fayuhillu ma haramallah. Jadi orang itu mengakalinya kalau datang musim dingin diundur musim hajinya, Pak. Jadi kan bulan Zulhijjah muter-muter terus. Kalau pas kenanya bulan Berber, ya kalau di dalam kalender Masehinya bulan Oktober, bulan November, bulan Desember itu musim dingin, mereka akan memindahkan musim haji ke bulan-bulan yang musim panas, Maret, April, Mei, Juni, dia pindahkan ke situ. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan hal yang seperti itu terjadi. Nah, jadi betul-betul Quraisy itu kan seperti yang pernah kita jelaskan, kurs uang itu artinya. Kurs orang yang pintar memanage uang itu disebut di dalam bahasa Arab Quraisy. Kalau bapak pergi naik haji atau umrah, kalau orang Arab nanya ada uang receh, fi kurs, dia tanya ada uang receh, kurs, itu dia minta. Nama aslinya Fihir, itu kakek ke-11 Nabi Muhammad, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Nah, ini Fihir itu pedagang sukses sehingga dijulukilah menjadi Quraisy karena dia pintar memanage kurs sehingga namanya atau lebih dikenal dengan istilah Quraisy. Jadi apa yang ditanya oleh mereka? Sallu ahlal musim. Coba tanya sama pedagang musiman itu, ya, yang datang ke Basrah hari ini. Afihim rajulun min haram, afihim rajulun min ahlil haram. Adakah di antara mereka yang berasal dari tanah haram, maksudnya dari Mekah Al-Mukarramah? Ada enggak dari kalian yang datang ke tanah haram? Nah, kemudian dijawab oleh Talhah. Qala Talhah, qultu na'am. Ya, saya di sini, saya berasal dari Mekah, kata Talhah bin Ubaidillah. Naam, ana, katanya. Ya, saya berasal dari kota haram. Faqal, ya makanya kota Mekah nama lainnya yang lebih populer bagi orang Arab, haram itu. Jadi kalau mau pergi ke Ka'bah biasanya sopir angkot atau sopir taksi nanya haram. Itu bukan haram artinya kita naik ke taksi itu, bukan. Maksudnya mau pergi ke haram, ya. Jadi daerah itu disebut daerah haram dan itu populer bagi orang di semenanjung Arabia, lebih populer namanya haram. Faqala hal dhahara Ahmadun ba'. Jadi pendeta itu, rahib itu bertanya kepada Talhah bin Ubaidillah, apakah sudah muncul seseorang yang ngaku dia adalah Ahmad, ya, atau yang bernama Ahmad? Nah, ini tanya pendeta itu. Qultu wa man Muhammad, qultu wa man Ahmad. Jadi saya ulangi. Faqala hal dhahara Ahmadu ba'. Apakah sudah terlihat orang yang ngaku sebagai Ahmad? Dijawab oleh Talha, qultu waman Ahmad. Siapa yang Anda maksud dengan Ahmad? Ya, ini dia. Jadi ternyata Talha bin Ubaidillah pun tidak tahu siapa itu Ahmad, padahal dia orang asli Mekah, penduduk pribumi Mekah, tetapi dia tidak kenal dengan Ahmad karena jelas Nabi Muhammad itu dinamakan namanya oleh kakek beliau Abdul Muttalib tidak dengan nama Ahmad,
tetapi dengan nama Muhammad. Tetapi di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, nama Muhammad itu disebut dengan Ahmad. Atau di dalam perjanjian bahasa Sumeria, kitab Injil tertua namanya kitab Injil Yohanes, itu disebut dengan istilah Periktolus di dalam kitab itu. Jadi, ini kemarin siapa, ada jamaah yang tanya kenapa disebut, siapa yang tanya? Pak Jelani ya, nggak salah saya ya Pak ya. Nah ini sekaligus kita bahas ini. Tadi kemarin itu baru satu versi kita jawab Pak ya. Saya ada banyak versi. Jadi di dalam Injil lama itu disebut akan datang seorang nabi akhir zaman yang namanya Periktolus. Periktolus itu bahasa Sumeria kuno. Sumeria kuno itu bahasa daerah Syria, ada bangsa Sumeria dulu. Makanya negara itu disebut dengan Syria sekarang. Di dalam Injil yang berbahasa Yunani disebut dengan Periktali. Ya. Jadi Periktali atau Periktolus itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab cocoknya Ahmad memang. Ahmad. Dan perlu jadi catatan kita, ketika itu di Sumeria ataupun di Yunani dan juga di Arab, jarang sekali atau merupakan suatu hal yang tidak lumrah kalau ada orang dinamakan dengan nama Ahmad. Ya itu tidak lumrah. Kalau ada namanya Ahmad, itu namanya nggak lumrah ketika itu. Baik bangsa Sumeria atau bangsa Yunani. Kalau bahasa Sumeria namanya Periktolus. Aneh orang akan datang seorang yang mengaku dirinya Ahmad dan dia adalah Nabi akhir zaman. Kalau kita padankan ke dalam bahasa Arab, kata Ahmad itu bentuk superlatif dari kata Hamid. Jadi bentuk partisipalnya atau isim fa'ilnya itu Hamidun. Tetapi kalau Hamid kan artinya terpuji, orang yang terpuji, orangnya terpuji. Kalau orangnya sangat terpuji itu Ahmad. Nah ini kaidah bahasa Arab. Fadlun artinya karunia. Afdol artinya yang sangat terkaruniakan. Apalagi namanya kabir, besar. Kalau akbar lebih besar, sangat besar. Seperti itu. Itu namanya superlatif di dalam bahasa Arab. Atau disebut isim tafdil di dalam bahasa Arab. Bentuk tafdilnya. Jadi Ahmad itu bentuk isim tafdil atau bentuk superlatif dari kata-kata Hamid. Yang sangat terpuji itu disebut dengan Ahmad di dalam bahasa Arab. Bapak perlu tahu, semua nabi di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Hamid. Semua nabi. Artinya semua nabi itu terpuji. Ibrahim disebut oleh Allah terkadang dengan Hamid, Isa disebut dengan Hamid, Yahya disebut dengan Hamid, Musa disebut dengan Hamid, dan seterusnya. Mereka semua disebut dengan Hamid. Dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan datang seorang nabi yang sangat terpuji dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nah, itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud menamakan Muhammad dengan Ahmad. Tetapi Muhammad itu adalah penamaan yang diberikan oleh kakeknya, sedangkan Ahmad itu hanya untuk melukiskan bagaimana terpujinya seorang yang bernama Muhammad itu melebihi nabi-nabi yang sebelumnya yang digelari Hamid. Nah, makanya nanti di dalam Al-Quran itu wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum jami'a musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, jadi yang dimaksud dengan kata Ahmad itu Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud menamakan Nabi Muhammad. Ya, itu dia. Nah, itu versi berikutnya. Makanya rahib yang di dalam cerita kita bertanya, ada enggak orang yang Ahmad, ya kan? Bukan orang yang bernama Ahmad, artinya orang yang sangat terpuji, itu maksudnya seperti itu. Dan Ahmad padanan katanya di dalam bahasa Sumeria kuno disebut dengan Periktolus. Yang menjadi aneh, Hawariyun. Hawariyun itu siapa ya? Apa? Pengikut Nabi Isa, ya itu Hawariyun. Pengikut Nabi Muhammad disebut sahabat. Pengikut Nabi Isa disebut Hawariyun. Hawariyun ketika itu aneh. Ketika
ayat Injil itu turun, makanya nanti ada ayat Al-Quran yang mengatakan alladzina yajidunahu maktuban indahum fit taurati alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, yaitu orang-orang yang mengikuti nabi rasul yang ummi yang kalian menemukan namanya tertera, bukan namanya maksudnya, alladzina yajidunahu maktuban, yang sifat digelari Tuhan itu tertera di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil, ya seperti itu maksud sebenarnya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Kata yang tertulis di dalam kitab Taurat dan kata yang tertulis di dalam kitab Injil tentang pemberitaan akan nabi akhir zaman itu disebut dengan periktolus. Periktolus itu sepadan dengan kata Ahmad yang sangat terpuji. Seperti itu loh penjelasannya. Nah itu dia. Makanya Hawariyun ketika ada ayat itu bingung mereka. Apa mungkin ada orang yang namanya periktolus? Karena enggak lumrah. Kayak nama saya misalnya Pak, nama saya kan enggak lumrah. Setahu saya satu orang tok yang namanya Mizaj. Ya, setahu saya Pak ya. Setahu saya cuma satu orang tok namanya Mizaj. Ya, jadi itu nama enggak lumrah. Makanya orang agak aneh kalau dengar nama enggak lumrah, dia kritisi itu. Termasuk juga Hawariyun, pengikut Nabi Isa, dia tanya, emang akan ada itu orang yang disebut dengan Ahmad? Enggak, nama yang sama sekali tidak populer. Tidak hanya di bangsa Arab, tetapi juga di semenanjung Arabia atau bangsa Semit ketika itu nama yang sangat tidak populer. Nama Ahmad itu. Ya, sehingga padanan katanya yang lebih tepat di dalam bahasa Arab adalah Ahmad. Makanya Rahib di sini dia tidak tanya ada Muhammad, ada Hamid. Hamid itu gelar bagi atau sifat bagi seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tetapi ini yang sangat terpuji. Makanya nanti di dalam urutan ulul azmi wajar saja Nabi Muhammad itu mendapatkan peringkat yang pertama. Min ba'dismuhu Ahmad. Kebetulan, secara kebetulan kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib menamakan cucunya yang memiliki akar kata yang sama dengan Ahmad. Seperti itu loh. Akar katanya dari Hamada. Ya. Bentuk objeknya Mahmud yang selalu dipuji. Itu Mahmud. Mahmud artinya yang dipuji-puji, objek. Dia menjadi objek yang dipuji. Tetapi Muhammad objek, tetapi yang menyatakan dia selalu dan senantiasa dipuji-puji orang. Itu Muhammad. Ya, dan ternyata penamaan anak Abdullah itu dengan Muhammad cocok dengan fakta, bahkan fakta itu kita benarkan sampai hari ini. Nama Muhammad selalu disanjung ketika disebut namanya, ya kan seperti itu. Ketika ada orang menyebut nama Muhammad, pasti orang akan sallallahu alaihi wasallam, akan disebut salawat terus. Makanya sesuai dengan fakta, bahkan 1400 tahun yang akan datang setelah meninggalnya Muhammad, fakta itu masih berlaku bagi seorang Muhammad. Seperti itu loh maksudnya. Sehingga yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum jami'a wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa musaddiqan wa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu yang dimaksud di situ adalah seorang yang memiliki sifat yang sangat terpuji. Maka wajar saja kemudian Talhah bin Ubaidillah tidak paham. Waman Ahmad, siapa yang Anda maksud dengan Ahmad? Tidak ada itu di kota Mekah atau di kota haram orang yang bernama Ahmad, tidak ada itu. Ya, yang ada Muhammad. Ya, seperti itulah lebih kurang percakapan yang terjadi antara pendeta dengan Talhah bin Ubaidillah. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, sebagaimana yang pernah kita ceritakan pada pertemuannya sebelumnya, tujuannya sengaja Allah Subhanahu wa taala ingin memanipulatif atau menyembunyikan identitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Qur'an bahkan dikatakan oleh Allah sangat mudah diidentifikasikan, sangat mudah diketahui oleh ahlul kitab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab, orang Yahudi dan Nasrani, itu mengetahui betul Muhammad itu sebagai rasul sebagaimana mereka mengetahui anak kandung mereka sendiri.
Jadi untuk memanipulatif, karena orang Yahudi itu punya tradisi membunuh Nabi. Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, Ilyasa dibunuh oleh orang Yahudi. Maka untuk memanipulatif, menyembunyikan dan melindungi Nabi Muhammad SAW, Allah memperkenalkan dengan nama lain, tetapi nama itu seakar kata dengan nama Nabi Muhammad, seperti itu. Maka ketika Nabi Muhammad berdagang dengan pamannya Abu Talib ke daerah Suriah atau ke negeri Syam, kemudian jumpa dengan pendeta namanya Bahira. Pendeta Bahira tahu ini pasti Nabi akhir zaman yang dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam kitab Injil dan Taurat. Dia panggil pamannya, dia suruh bawa pulang cepat-cepat. Ya, jangan pernah kembali lagi anakmu ini atau keponakanmu ini selama-lamanya di negeri ini, karena pasti orang Yahudi tahu betul seandainya itu adalah seorang nabi. Mereka tahu betul. Maka nanti juga hikmahnya adalah Muhammad itu tidak turun di Madinah, turunnya di Mekah, lahirnya di Mekah, tidak turun di Madinah. Kaum Madinah itu orangnya heterogen, plural, masyarakatnya beraneka ragam. Ada Aus dan Khazraj, suku pribumi. Kemudian ada pendatang dari Yahudi, ada 3 suku, Kainuka, Quraidah dan Nadir. Orang Kainuka, Nadir dan Quraidah pasti tahu ini adalah nabi. Kalau dia tahu maka dia akan dibunuh. Tetapi orang Quraisy, masyarakatnya homogen, satu suku, semuanya anak Quraisy, semuanya orang Quraisy, yang berbeda-beda keluarganya saja, kabilahnya saja. Nah, oleh karena itu orang Quraisy akan pasang badan kalau ada yang mengganggu Muhammad. Ya, walaupun dulu Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya Muhammad itu sebagai Rasul, tetapi ketika Rasul atau Nabi Muhammad belum mengakui dirinya Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab itu pasang badan untuk Nabi Muhammad. Ya, kalau ada orang yang mencederai Nabi Muhammad karena dia kemenakan mereka, dipasang badan mereka, tidak boleh ada yang mencederainya. Termasuk ketika Nabi Muhammad mengikrarkan, mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi, Hamzah juga masang badan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dia hikmah-hikmah yang bisa kita analisa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan Muhammad di kota Mekah, tidak di kota Madinah atau di daerah-daerah yang lainnya. Qala, kemudian pendeta itu menjawab, Ibnu Abdillah bin Abdul Muttalib. Ya, yang saya maksud dengan Ahmad itu anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, kakeknya, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Hadza syahruhul ladzi yakhruju fihi, tetapi dia terkenal di dalam kitab suci kami dengan sebutan Ahmad, seperti itu katanya. Oh, kata Talha bin Ubaidillah, kalau itu saya kenal baik. Ya, kalau Muhammad itu saya kenal baik. Namanya Muhammad tapi bukan Ahmad, seperti itu. Nah, tetapi identik karena nasabnya Abdullah, nasabnya Abdul Muttalib. Siapa orang Quraisy yang tidak kenal dengan Abdul Muttalib? Ya, pembesar Quraisy, ya bangsawan Quraisy, orang yang sangat terhormat dengan Quraisy. Bahkan dialah yang bernegosiasi dengan Raja Abraham ketika Raja Abraham mengirimkan ratusan atau ribuan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Dia satu-satunya orang Quraisy yang berani menghadapi Raja Abraham. Jadi siapa orang Quraisy yang enggak kenal dengan Abdul Muttalib? Nah, begitu juga Abdul Muttalib punya putra terakhir namanya Abdullah. Ya, putra apa itu? Putra Ka'uy kalau bahasa Acehnya. Putra hasil nazar. Kalau dia memiliki anak laki-laki 12 orang, maka anak laki-laki terakhir itu apa? Akan dia sembelih, kan seperti itu. Akhirnya Abdul Muttalib dinasehati oleh orang-orang pembesar Quraisy lainnya, jangan kau lakukan itu, karena kalau dilakukan pasti apa yang dilakukan Abdul Muttalib akan ditiru oleh orang banyak. Biasanya kan kalau tokoh melakukan satu tradisi, maka tradisi tokoh itu akan ditiru oleh orang lain. Tetapi kalau lelaki tembakau yang lakukan, itu bahasa Ustaz Fakhruddin, lelaki tembakau, si gambakung. Terjemahan dari si gambakung menurut Ustaz Fakhruddin, lelaki tembakau. Kalau lelaki tembakau yang melakukan tradisi sesuatu, nggak ada orang yang ikuti. Ya, tetapi kalau tokohnya lakukan, ada ikuti. Akhirnya Abdul Muttalib sembelih 100 ekor onta. Nah, nanti disitulah terartikulasi ke dalam syariat Islam sunnah diakikahkan anak. Ya, anak yang baru lahir disunnahkan diakikahkan, disembelih hewan kurban. Di situ terartikulasinya dari budaya itu. Ya, tetapi Islam menolak sampai 100 ekor unta, cukup dengan 1 ekor hewan, apapun itu hewannya, bisa untuk disembelih, untuk kurban, seperti itu. Wa huwa akhirul anbiya. Kemudian pendeta itu mengatakan dia adalah nabi yang terakhir.
makhrajuhu minal haram, dia dilahirkan di kota haram. Wa muhajiruhu ila nakhlin, dan dia akan hijrah nanti. Nah, itu belum hijrah, Nabi Muhammad belum hijrah waktu itu, masih di kota Mekah, masih di periode awal. Talha bin Ubaidillah itu masuk Islam segera setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Tetapi pendeta itu sudah mengatakan wa muhajiruhu ila nakhlin, dia akan hijrah ke suatu daerah atau ke suatu tempat yang terkenal dengan pohon kormanya. Nah, tidak punya yang lain di semenanjung Arabia kecuali Madinah. Karena beda penduduk Mekah dengan penduduk Madinah itu mencolok. Penduduk Mekah tidak punya lahan untuk bercocok tanam. Tanahnya itu gersang, nggak subur. Tetapi Madinah, dia punya lahan yang begitu luas untuk bercocok tanam, tanahnya subur. Makanya penduduk Mekah banyak berprofesi sebagai pedagang, nggak ada yang menjadi sebagai petani. Tetapi sebaliknya, karena tanahnya subur di kota Madinah, mereka banyak berprofesi sebagai petani. Nah, jadi alam itu juga mempengaruhi profesi seseorang. Kalau kita berada di daerah pesisir, pasti banyak orang di situ adalah nelayan. Tetapi kalau orang pegunungan, pasti banyak yang berkebun, ya kan? Kayak orang Takengon misalnya, banyak kebunnya. Tetapi kalau orangnya tinggal di Loknga, pasti banyak botnya, seperti itu. Nah, ini wilayah teritorial mempengaruhi profesi yang digeluti. Wa muhajiruhu ila nakhlin, jadi dia akan berhijrah ke suatu daerah yang terkenal dengan pohon kurmanya. Makanya sekarang di kota Madinah itu, bahkan di semenanjung Arabia, kurma yang paling high quality itu kurma Madinah, kurma ajwa namanya. Atau populer sama jamaah haji kita, kurma Nabi, ya kan, populernya namanya kurma ajwa. Yaitu sangat mahal. Dulu 2010 saya naik haji itu 1 kilo 70 real. Mahal sekali. Kalau kurma yang lain dapat 15-20 real, kurma itu 70 real. Dia tidak tawar-tawar. Kecuali kalau kita metik langsung di kebun kurmanya, dia kasih 65 real, 5 real dia kasih diskon. Itu pun karena kita petik sendiri capek. Nah, jadi tidak main diskon dia di situ. Kata pendeta itu kemudian kepada Talha bin Ubaidillah, fa iyyaka an tusbaqa ilaihi. Saya sarankan, saya nasihati kamu, cepat-cepat kamu menghadap kepada itu orang. Ya, saya sarankan kamu cepat-cepat, kalau bahasa kita, sungkeman sama orang itu, atau masuk Islam lah cepat-cepat kamu kembali. Qala Talha fa waqa'a fi qalbi ma qala. Talha ketika itu mengatakan fa waqa'a fi qalbi ma qala. Terkena di dalam hatiku apa yang dikatakan oleh pendeta tadi. Jadi inilah nanti di dalam Islam, sesuatu yang keluarnya dari hati pasti jatuhnya dalam hati. Tetapi kalau sesuatu yang keluar bukan karena hati, pasti jatuhnya bukan di dalam hati. Maka Rasulullah nanti mengatakan, ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Apa yang keluar dari hati pasti akan jatuh ke dalam hati juga, seperti itu. Pendeta itu nampaknya tulus murni, ikhlas, dia mengatakan dan mengabarkan, memberitakan dan menyarankan kepada Talha bin Ubaidillah, ada seorang nabi yang harus kamu ikuti, namanya Ahmad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Kamu cepat-cepat sowan kepada itu nabi, masuk agama Islam. Ya, semoga kamu diberkati. Nah, kemudian Talha tergetar hatinya. Fa waqa'a fi qalbi ma qala. Ya, tergetar di dalam hatiku apa yang dikatakan oleh orang itu. Ya, makanya nanti mudah sekali sebenarnya Bapak, kalau dengar orang munafik ngomong, itu kurang kena biasanya di dalam hati. Walaupun dia pintar sekali berretorika, ya, tetapi nggak akan kena. Ada orang yang berbicara tidak sesuai yang dia perbuat, itu nggak akan kena. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala tahu orang yang ikhlas dan tahu orang yang tidak ikhlas. Jadi nggak akan kena, walaupun dipaksa seperti apapun, nggak akan kena di dalam hatinya. Tetapi karena apa? Saya kan pernah jelaskan itu. Dalam hati itu ada satu komponen yang namanya fuad. Fuad itu tidak pernah bisa bohong namanya. Fuad itu komponen di dalam hati yang nggak pernah bisa bohong. Tapi jangan ditambahkan fuad bawazir. Kalau fuad bawazir bohong sekali kan. Ini fuad ini nggak pernah bohong. Dalam surah An-Najm Tuhan mengatakan maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad itu tidak akan pernah mendustai apa yang dia lihat. Kalau mulut boleh berdusta, saya nggak nyuri tadi, saya nggak korupsi. Kalau saya korupsi 1 rupiah, gantung saya di Monas misalnya. Fuad ngomong, bohong.
kamu bohong, penipu kamu. Fuad bohong. Dia nggak pernah bisa berdusta Fuad itu. Tapi perlu diingat Bapak, makin sering orang berbuat dosa, suara Fuad mengecil. Kalau orang itu setia kepada kebaikan, suaranya lantang, pakai mic ngomongnya Fuad. Tetapi kalau sering buat dosa, Fuad tetap ngomong karena dia nggak bisa berdusta, tapi kecil ngomongnya, pelan. Jadi kalau orang cuman nggak profesional buat dosanya sesekali, misalnya ada anak baru gede nipu orang tuanya, tadi malam kamu isap rokok, enggak ada, dia nampak bohongnya Pak. Karena Fuadnya ngomongnya kencang, bohong, mulut kamu bohong. Jadi dia bergetar, nggak profesional. Tetapi kalau ada penjahat yang sudah profesional, Fuadnya kecil ngomongnya, kamu bohong, kamu nipu orang tua tadi. Karena sudah profesional, mulutnya sudah profesional, Fuadnya jadi amatiran. Jadi biasakan Fuad jadi profesional, mulut amatiran, seperti itu loh. Jadi mulut tidak apa-apa amatiran, tetapi Fuadnya yang profesional, seperti itu. Fakharajtu sari'an hatta qadamtu Makkah. Ya, jadi aku pun segera balik ke kota Mekah. Ya, cepat-cepat aku kembali ke kota Mekah. Hatta qadamtu Makkah, faqultu hal kana man hadas. Aku kemudian bertanya kepada Abu Bakar. Ya, jadi karena ya sama-sama pedagang, ya, sama-sama entrepreneur, jadi nanyanya sama-sama entrepreneur. Kalau bahasa kita kan sekarang sama-sama anggota Kadin, ya, sama-sama anggota Kadin. Nanya saya sama ketua Kadinnya Abu Bakar, ada kejadian apa di kota Mekah? Saya sudah lama nggak ada di kota Mekah berpetualang atau melakukan perjalanan dagang. Ya, kemudian Abu Bakar menjawab, qalu na'am Muhammad bin Abdullah al-Amin qad tanabba'a. Qala, artinya Abu Bakar berkata, na'am Muhammad bin Abdullah al-Amin qad tanabba'a. Muhammad anaknya Abdullah yang digelari Al-Amin, orang jujur, qad tanabba'a, dia mendapatkan anaba. Anaba itu berita yang besar. Makanya nanti di dalam juz amma ada surat anaba, artinya berita yang besar. Jamaknya an-amba, jamaknya al-anba. Pembawa berita namanya nabi. Ya, jadi berita besar namanya naba di dalam bahasa Arab. Jamak dari naba al-anba, banyak berita yang besar. Pembawa berita besar disebut nabi orangnya, ya, subjeknya. Jamak nabi ambiya, seperti itu loh maksudnya. Nah, di dalam bahasa Arab. Makanya Nabi Muhammad disebut nabi, artinya orang yang membawa berita yang sangat besar mengenai Tuhan, mengenai hari kiamat, mengenai qada dan qada, mengenai malaikat, kitab suci dan seterusnya, seperti itu. Wa qad taba'ahu Ibnu Abi Qufahah. Ya, dan ini dia tanya dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah menjawab, ya, sudah masuk ke dalam agama Islam Muhammad bin sudah ada yang mengaku dirinya sebagai Rasul, namanya Muhammad bin Abdullah. Dan wa qad taba'ahu Ibnu Abi Qufahah, dan salah seorang pengikut Muhammad itu Ibnu Abi Qufahah. Ibnu Abi Qufahah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena ayah Abu Bakar namanya Abu Qufahah. Qala fa kharajtu hatta dakhaltu ala Abi Bakar. Kemudian aku pun pergi segera menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Faqultu attaba'ta hadzal rajul, wahai Abu Bakar, apa betul kamu sudah mengikuti Muhammad atau laki-laki itu? Qala na'am, ya, kata Abu Bakar. Fantalaka ilaihi fadkhula alaihi fattaba'ahu fa innahu yad'u ilal haq. Maka kami pun berdua, Abu Bakar membawa Talha bin Ubaidillah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislaman. Nah, itu adalah peran Abu Bakar di dalam keislaman Talha bin Ubaidillah. Maka sangat wajar kemudian Allah Subhanahu wa taala menggelari Abu Bakar itu As-Siddiq dan menggelari Abu Bakar itu sebagai teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan suci menuju kota Madinah di dalam rangka hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.